Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya tentang hal-hal menarik di Jujutsu Kaisen Season 2 episode 11 ini. Yang mana, yang tentunya jadi topik utama episode kali ini adalah kembalinya Toji Fushiguro atau Toji Zenin, bapak dari Megumi, ke dunia lagi. Padahal dia kan udah mati. Kenapa bisa hidup lagi coba? Akan kita bahas lengkapnya ya tentang hal-hal menarik di episode ini. Jadi, check it out. Baik, hal menarik pertama di episode ini adalah penghancuran tirai oleh Yuji dan kawan-kawan. Ya, di awal-awal episode, kita ditunjukkan bagaimana hebat dan kokohnya tirai pelindung ini. Walau sekeras tenaga apapun mencoba untuk menghancurkannya, tapi tidak retak sedikit pun. Sehingga mereka harus mencari pengguna yang menurunkan tirai ini. Sampai akhirnya dari penjelasan Yuji di pertarungan sebelumnya bahwa tirai ini diturunkan dari luar, di mana penggunanya yang ada di luar tadi bikin tirai jadi lebih kuat, berbeda dari tirai kebanyakan. Walaupun balasannya, jika melakukan hal itu, orang yang penurun tirai ini bakal lebih mudah terlihat. Sehingga dari logika tersebut, mereka langsung mencari tempat di luar tirai yang mencolok. Karena semakin mencolok tempat itu, maka semakin kuat tirai tersebut. Dan di atas gedung itu, benar ada penjaga tirai, yakni Jiso Awasaka, Ogami, dan cucunya. Mereka semua adalah para penyihir jahat rekan dari Geto palsu. Tujuan mereka yang menjaga tirai itu ya, agar tidak dirusak atau dihancurkan oleh penyihir Jujutsu. Mereka awalnya merasa kalau Yuji dan kawan-kawan gak bisa semudah itu ya datang ke atas gedung ini. Karena di bawah banyak sekali manusia yang udah ditransformasi oleh Mahito di dalam gedung. Sayangnya, mereka nggak tahu kalau ada Megumi di sini yang bisa memanggil Shikigami Nue untuk terbang dan langsung menghampiri mereka semua dari atas. Hehehe. Akhirnya dibagi ya, Ino melawan nenek Ogami dan cucunya, sedangkan Yuji dan Megumi melawan Awasaka. Dan disinilah hal menarik berikutnya adalah ketika Satoru Gojo lahir, keseimbangan dunia Jujutsu menjadi berubah. Ya, pada episode ini kita ditunjukkan ya sedikit flashback mengenai dua musuh kita, yakni Awasaka dan Ogami, di mana dulunya mereka adalah para penyihir jahat yang suka membunuh, suka menyerang siapapun, melakukan hal keji demi uang dan kesenangan belaka. Ditunjukkan ya bagaimana kejamnya mereka berdua ini. Nah, namun tak lama hal itu tiba-tiba berubah seketika setelah lahirnya Gojo ke dunia ini. Di mana untuk pertama kali ya dalam 400 tahun terakhir ada seseorang yang lahir dengan kekuatan limitless dan six eyes secara bersamaan. Sehingga karena itu pula menyebabkan para roh kutukan menjadi berkurang karena takut. Banyak yang gak mau keluar karena kehadiran Gojo di dunia ini, termasuk para penyihir jahat pula. Sehingga awalnya Awasaka dan Ogami yang suka semena-mena bersenang-senang membunuh banyak orang jadi gak berani melakukan hal itu lagi. Karena para penyihir Jujutsu yang dulu selalu sibuk ngurusin roh kutukan jadi gak sibuk lagi setelah berkurangnya jumlah roh efek dari kelahiran Gojo. Bahkan ketika Awasaka dan Ogami menerima tugas untuk membunuh Gojo, mereka pada akhirnya juga tidak kuat melakukannya. Ya karena saking hebatnya Gojo, melihat aja udah bikin takut karena aura dan kekuatan intimidasi Gojo yang mampu membuat mereka ketakutan walau berada di tempat yang sangat jauh dan di tempat yang banyak orang. Hehe. Emang sehebat itu Gojo.
walaupun masih kecil. Gak jadi deh mereka berdua mau ngelawan. Mereka masih punya akal, gak mau setor nyawa. Hehe, ya gak teman-teman? Dan hal paling menarik di episode ini adalah kembalinya Toji Fushiguro atau Toji Zenin. Ya, Ino di sini yang melawan Ogami dan cucunya awalnya cukup mendominasi pertarungan. Karena nenek tadi sibuk melakukan ritual dengan merapalkan suatu teknik. Sedangkan cucunya ternyata cukup lemah fisiknya. Ino di sini yang sudah mengeluarkan teknik kutukannya ya. Dengan dia yang mengenakan penutup wajah ini membuat Ino berubah menjadi semacam perantara roh, yakni 4 roh suci yang memiliki kekuatan masing-masing. Seperti salah satunya Bor ini ya, untuk mampu membantunya melawan nenek dan cucunya itu. Sampai ketika nenek Ogami selesai merapalkan teknik ini, dan cucunya pun langsung memakan suatu benda kecil ini, mirip pil gitu. Yang akhirnya tak lama tubuh sang cucu keluar aura yang sangat hebat. Bersama dengan itu, nenek Ogami mengucap suatu nama, yakni Toji Zenin. Sehingga berubahlah tubuh cucu tadi berangsur-angsur menjadi Toji Zenin atau Toji Fushiguro, ayah dari Megumi. Dan akhirnya pertarungan Ino dan Toji langsung dimulai ya. Oh ya, kalau kalian penonton Naruto, pasti nggak asing dengan teknik ini. Mirip dengan teknik Edo Tensei, yang sama-sama memanggil arwah dari akhirat kembali ke dunia. Seperti yang kita tahu ya, Toji Zenin sudah mati dibunuh Gojo di awal-awal season ini, yang mana itu terjadi 11 tahun sebelum kejadian Shibuya. Nah, dengan teknik Ogami tadi, Toji yang telah mati bisa dalam tanda kutip hidup kembali dengan cara merasuki tubuh orang lain. Nah, kalau di sini ada pada tubuh sang cucu. Sehingga yang dilawan Ino yang awalnya tadi adalah cucunya yang lemah berubah menjadi Toji yang sangat kuat, sangat cepat, dan sangat hebat. Yang mana jelas ya perbedaan kekuatan di antara mereka bisa terlihat dengan sangat jelas. Walau sebenarnya Ino adalah penyihir tingkat 2 yang mempunyai kekuatan penyihir tingkat 1, alias dia sebenarnya bisa langsung promosi ya kalau dia mau. Masalahnya Ino ini menunggu rekomendasi dari Nanami, seseorang yang dia anggap sebagai guru dan seseorang yang selalu membimbingnya. Karena Ino masih kurang rasa percaya diri, padahal Ino sebenarnya hebat. Akan tetapi ketika melawan Toji, Ino masih sangat jauh levelnya. Sehingga pada akhirnya bisa terlihat ya bagaimana Toji mampu menghajar Ino sampai berdarah-darah, yang bikin Ino menjadi cedera parah. Semoga Megumi nanti bisa membalas cederamu ini ya Ino. Ya nggak teman-teman? Nggak sabar kan melihat reuni antara Toji dan Megumi, sang ayah dan sang anak. Kapan kita bisa lihat itu? Tunggu aja episode-episode berikutnya. Hal menarik berikutnya adalah teknik pembalik Awasaka. Ya, di lain sisi ada pertempuran antara Yuji dan Megumi melawan Awasaka. Bisa kita lihat sama-sama ya bagaimana Awasaka yang udah dijatuhin dari lantai 41, udah ditendang, udah dipukul, udah dicabik-cabik oleh kekuatan penuh dari Yuji dan Megumi. Dia masih sangat kuat, masih santuy dan masih bisa ketawa ketiwi. Ada apa gerangan? Apakah dia memang penyihir yang sangat hebat? Awalnya Megumi mengira dia punya teknik menetralisir semua serangan, yang mana bikin dia bakal menjadi sehebat Gojo gitu. Tapi setelah Megumi coba pancing Awasaka dengan mengatakan bahwa "Hei, Gojo akan datang membantu mengalahkan kau." Tapi Awasaka berkata bahwa bukannya Gojo udah tersegel ya, kan kalian sendiri yang ngomong. Yang artinya di sini Awasaka sebenarnya nggak akan keluar kecuali rencana Geto berhasil, yakni menyegel Gojo. Dikarenakan teknik Awasaka tidaklah sekuat Gojo. Pinter deh Megumi. Dengan kata-kata aja dia bisa tahu sehebat apa teknik
Awasaka ini. Yang mana di sini bukan penetralisir serangan ya, seperti yang Megumi kira di awal-awal. Jadi aman deh, nggak perlu terlalu takut untuk melawan kakek tua ini. Hehe. Nah, lalu bagaimana Megumi tahu kekuatan sebenarnya yang dimiliki Awasaka? Ya, kuncinya dari kelinci ini. Kelinci Shikigami dari Megumi yang dia keluarkan untuk menyerbu Awasaka. Nah, salah satu kelincinya mengenai Awasaka dan membuat semacam benturan keras. Padahal kan cuma kelinci yang lari biasa, kok hasilnya sekeras itu? Akhirnya, dengan otak yang encer, Megumi bisa berpikir, berarti kalau serangan lemah aja berefek, sedangkan serangan keras tidak berefek, itu berarti Awasaka punya teknik pembalik. Dan benar ya, ketika mau diserang oleh kekuatan penuh, Awasaka nggak takut. Dia segera mengaktifkan tekniknya, yang nanti akan membuat dia menjadi nggak kesakitan, karena udah dibalik kekuatannya. Yang lemah jadi kuat, yang kuat jadi lemah. Tapi ternyata yang menyerangnya duluan adalah kata dari Megumi ini dengan serangan lemah. Cuma ditoel gitu aja. Sehingga karena udah terlanjur mengaktifkan kekuatan pembalik, Awasaka menjadi kesakitan luar biasa ketika terkena serangan katak ini. Dan setelahnya, Megumi dan Yuji pun mencoba menyerang Awasaka ya, yang udah ketahuan seperti apa tekniknya. Dengan serangan bermacam-macam, dari yang lemah maupun yang kuat, agar membuat Awasaka bingung apa perlu diaktifkan pembalik atau enggak. Hehehe. Dan alhasil, di serangan Yuji terakhir ini terlihat Yuji mau ngeluarin pukulan sangat hebat. Dan diaktifkanlah pembalik dari Awasaka. Tapi, karena kelincahan Yuji, dia mampu menghentikan serangannya seketika ini dan mencoba menyerang Awasaka dengan pukulan lemah. Sehingga boom, modarlah Awasaka karena sudah terbalik kekuatannya. Hehehe. Dan udah deh, berhasil mengalahkan satu, tinggal Nenek Ogami dan Toji tadi. Jadi nggak sabar banget kan ya melihat keseruan pertarungan-pertarungan berikutnya dari para tokoh utama kita. Iya nggak teman-teman? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Jujutsu Kaisen maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.